Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Pada saat hari ini, mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami yang kudus, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Masih tetap semangat, jaga kesehatan ya. Biarlah pada saat hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Itu bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Sampai saat hari ini kita masih dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Allah. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membuka firman Allah dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Mari sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau baca bersama-sama ya. Kita rindu membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Di sini dengan perikop adalah dua macam dasar. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Dengan tema pada saat hari ini adalah pilihan. Apa saudara? Pilihan. Pilihan. Saudara, pada saat hari ini kita yang ada di tempat ini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, pasti dengan kehidupan saudara adalah pilihan saudara sendiri. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara ingin butuhkan, apa yang saudara ingin lakukan adalah pilihan saudara sendiri. Itu adalah pilihan. Kalau saudara mau sesuatu, misalnya saudara mau makan, pasti oh ya saya mau makan A atau saya mau makan B. Itu pilihan saudara. Apa yang saudara ingin nikmati. Demikian juga dengan kehidupan saudara pada saat hari ini. Kita yang mau sedang mencari teman hidup, pasti saudara ingin memilih yang baik, yang terbaik bagi hidup saudara. Nah, itu adalah pilihan saudara. Demikian juga dalam kita bekerja, pasti ada pilihan yang terbaik yang saudara ingin lakukan. Biarlah pada saat hari ini demikian, kita mau mengikuti Tuhan juga pilihan. Nah, ini saudara, pilihan apa yang saudara pilih? Pada saat hari ini kita tahu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Benar saudara. Dengan pilihan saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari saya mengundang saudara, waktu kita baru mau bangun pagi, ucapan syukur kita katakan, Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang kita pilih pada saat hari dengan pilihan kita yang tepat ada di dalam Tuhan. Asal kita mau terus dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan pilihan saudara sendiri, dengan cari teman hidup saudara juga pasti saudara pilih-pilih ya, bener gak? Pasti mau yang terbaik, saya yakin
mau yang terbaik. Nggak ada yang tidak terbaik. Benar kan? Nah demikian pada saat itu saudara kekasih Tuhan, ada dua bagian yang saya ambil. Ada dua bagian yang saya ambil. Apakah yang harus kita pilih? Apakah yang harus kita pilih? Ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Di situ yang pertama adalah mendengar perkataanku dan melakukannya. Yang pertama, mendengar perkataanku dan melakukannya. Mendengar perkataanku dan melakukannya. Bagian yang kedua, apakah yang harus kita pilih? Dalam ayat yang ke-26. Mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Sekali lagi, mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Sekarang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu pada saat hari ini, manakah di antara kedua itu yang sudah saudara lakukan? Yang sudah saudara perbuat? Yang mana? Itu semua terserah Anda. Ya benar enggak? Terserah kita. Saudara tinggal pilih dengan kehidupan saudara. Pada saat hari ini dimanapun kita berada, dimanapun dalam pergaulan kita, dalam kita ada di tengah-tengah masyarakat, di antaranya di tengah tetangga-tangga kita, saudara ada pilihan saudara sendiri. Apakah kita mau jadi orang-orang yang tergosip? Apakah kita mau menjadi seorang pendengar saja? Apa kita hanya menjadi orang yang diam? Nah ini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagian yang pertama, mendengar perkataanku dan melakukannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, mau mendengarkan perkataan Tuhan, mau mendengar perkataan Tuhan. Kalau kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, semuanya indah rencana Tuhan. Amin. Kita tahu dalam firman Tuhan yang sangat jelas dalam ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya kan? Itu kokoh, itu kuat. Apapun pada saat hari ini yang sedang kita hadapi dalam kehidupan saudara, yang pada saat hari saudara mendengar firman Tuhan, saya sedang menghadapi masalah yang besar, saya sedang menghadapi masalah yang tidak bisa saya capai lagi. Tapi firman Tuhan, kalau kita bersandar dengan firman-Nya, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak akan goyah. Badai besar apapun, saudara tidak akan goyah. Apapun yang terjadi, tidak akan goyah hidupmu. Kalau saudara terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah penebus kita. Kita mau terus bersandar kepada Kristus, kita mau terus berharap kepada Dia. Apapun yang terjadi, walaupun hujan turun, datanglah banjir dan melanda rumah di mana pada saat ini kita ada dalam kehidupan kita, yang kita sedang menghadapinya. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, semua dapat selesai. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan segala apa yang kita butuhkan, apa beban kita pada saat hari ini, kita serahkan dalam Tuhan. Kita mau menjadi orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, dan kita mau melangkah, kita mau maju, kita mau bergerak, tapi bersama dengan Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir, Tuhan pelihara semuanya. Asal kita mau terus pegang firman Tuhan, jangan kita goyah. Ada angin, ada hujan, ada badai, peganglah firman Tuhan. Selalu Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan memberkati dalam keluargamu. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan juga memberkati apa yang saudara pada saat hari ini ingin bertindak. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus
akan menyertai. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apakah yang harus kita pilih? Yang kedua, mendengar perkataanku tapi tidak mau melakukannya. Itu banyak. Siapakah di antara kita, adakah? Nah, kan saya sudah katakan, tinggal saudara pilih. Ya, yang kedua, mendengar perkataanku. Sudah mendengar setiap minggu ke gereja, ya, berapa tahun yang lalu ya kan, kita masih ke gereja, kita masih kumpul bersama, benar ke gereja, benar melayani, tapi kehidupannya tidak berubah. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berubah, yang mau diperbaharui, yang mau menjadi lebih baik. Karena dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya karena tidak kuat di dalamnya, karena tidak kokoh di dalamnya. Saudara harus kuat. Ya, kita mau pada saat hari ini yang saudara tinggal pilih, mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Banyak sekali. Wah, setiap saat kita sudah mendengar, tapi kita belum melakukannya. Kita sudah mendengar perkataan firman Tuhan. Kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau bertindak, sama dengan ayat yang ke-27 tadi. Ya kan? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melandalah angin rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Tidak kuat iman kita. Ya, kita mulai jatuh dan jatuh. Mari saudara, tinggal saudara pilih di antara dua tadi. Mau mendengarkan perkataannya dan mau melakukannya, atau mendengarkannya juga tapi tidak mau melakukannya. Itulah kita saudara. Karena pilihan ada di hadapan saudara sendiri. Pada saat hari dengan penutup dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-17. Matius 7 ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita mau menghasilkan yang mana? Biarlah pada saat hari ini hanya saudara yang tahu isi hati saudara. Saya yakin dan percaya kita mau belajar lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau bersama dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, gandenglah hatiku, bawalah jiwaku. Tuhan akan menyertai hidupmu. Amin. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saya yakin dan percaya Bapa, biarlah pilihan kami boleh menjadi pilihan yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berikanlah anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Berikan roh hati semangat kami untuk terus melayani Engkau dan mengasihi Engkau, dan tidak undur iman kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang dan anak-anak-Mu menjadi seorang pendengar perkataan-Mu Tuhan, dan mau melakukan yang terbaik Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih taat. Terima kasih ya Roh Kudus, jamahlah kehidupan kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Jangan kita lemah. Ada bersama dengan Tuhan, pasti kita adalah orang-orang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.